Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Agak aneh teman-teman ya. Agak aneh karena kali ini kita ngobrolnya di bawah. Nah, biasanya kita agak duduk di sini kan. Nah, ini di bawah. Ini settingnya baru ya, perwajahan baru teman-teman. Selamat datang. Dan mudah-mudahan walaupun tempatnya turun, tapi viewsnya tidak turun. Oke, teman-teman selamat datang, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Iya, oke teman-teman, di episode yang tata mukanya baru ini, tata muka apaan lagi tata muka. Ini kita kedatangan teman ngobrol yang juga spesial ya. Dia ini adalah jurnalis, penulis juga ya. Beliau ini adalah putra dari Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi. Dan kalau teman-teman ngikutin ceritanya dia ini cukup menghebohkan ya, lumayan menghebohkan. Ada beberapa hal yang menghebohkan dari sosok yang ada di sebelah saya ini ya. Selamat datang, assalamualaikum Mas Muhammad Al-Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Panggilnya Fatih berarti ya? Fatih. Ini cerita lucunya adalah teman-teman ya. Kita ketemu waktu itu di acaranya Bapak ya? Ya. Di acara Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Nah, waktu itu ada Deddy Mizwar datang ke Samarinda. Kebetulan saya juga ke sana, ikut hadir, ada Fatih juga. Terus aku datang karena aku familiar wajahnya gitu, kayak siapa ya gitu. Terus naik ngobrol-ngobrol dan sepanjang hari itu sampai pulang, sampai aku simpan nomormu ya. Aku lupa namamu. sampai kemudian aku siapa ya namanya? Siapa namanya gitu. Akhirnya baru setelah googling baru namanya Fatih gitu. Oke, Fatih. Yang sependek yang aku tahu ya, Fatih kan sempat kuliah di luar negeri ya. Iya. Sempat kuliah di luar negeri, itu di mana dan berapa lama? Apakah sudah selesai atau belum? Bukan kuliah sih. Bukan kuliah. Oke, diluruskan. Ya, sebenarnya saya sempat dapat beasiswa buat SMP dan SMA di Abu Dhabi High School selama kurang lebih 8 tahun. Itu sudah termasuk dengan kelas persiapan bahasanya. Jadi ya, itu sih kurang lebih. SMP dan SMA. Iya. Berarti bukan kuliah ya? Bukan kuliah. Oh, bukan kuliah, teman-teman. Terus berapa tahun tadi? Sorry, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun setengah. Ya. Berarti 8 tahun berada di Abu Dhabi. Iya. Abu Dhabi itu di mana sih? Timur Tengah ya? Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Ya. Oke. Saya tepatnya bukan di Abu Dhabi sih, tepatnya di suburbnya namanya Al Ain, 2 jam dari Abu Dhabi. Oke, itu cuman karena ribet kan, jadi kadang ya udah bilang aja Abu Dhabi. Iya. Kan ribet kan jelasin ke orang. Iya. Oke. Itu berarti selama 8 tahun di sana apa yang membuat kamu pengen ke sana atau dapat kesempatan ke sana? Kalau kesempatannya emang kebetulan waktu itu datang ke sekolah sih. Waktu itu ada anggota DPD RI yang nawarin ke sekolah SMPT Cordova dan kebetulan saya salah satu yang terpilih. Dan ya, singkat cerita saya akhirnya sampai ke sana. Oke. Sempat di karantina sekitar sebulan di Jakarta buat kelas persiapan bahasa juga. Oh, karena di sana berbahasa Arab ya? Berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Oke, jauh-jauh sekolah sampai 8 tahun di negara Arab ya? Iya. Oke. Kenapa balik lagi ke Samarinda? Ini pertanyaannya nih. Kenapa balik lagi ke Samarinda? Alasannya apa? Apa yang membuat Fatih pengen aku pengen balik ke Samarinda lagi gitu? Awalnya sempat dapat beasiswa lagi sih buat kuliah di sana juga. Di sana. Oke. Kuliah di ada namanya Universitas Muhammad bin Zayed. Buat jurusan usul fikih. Oke. Sempat berjalan sekitar 2 semester ya, kurang lebih setahun. Terus saya rasa saya kayaknya nggak cocok dan saya nggak lihat masa depan saya di situ gitu. Oke, sudah sempat kuliah ya? Iya. Oke. Ya, akhirnya saya keluar dari situ. Oh, siap. Berarti belum lulus kuliahnya ya? Belum. Oh, belum lulus. Saya keluar di tengah-tengah. Waduh, tadi saya sebut inspiratif lagi.
Tapi nggak apa-apa, kita dengerin cerita Isuratim yang lain. Oke. Ya, buat teman-teman yang ngikutin, mungkin sempat viral ya di Twitter juga, mungkin di Instagram. Seorang anak wakil gubernur ikut demo 11 April. Wah, ini. Boleh diceritain nggak yang itu? Yang demo 4/11 itu ya? Sorry, demo 11 April itu 3 periode itu ya? Kalau nggak salah. Oh iya. Gimana tuh latar belakang ceritanya sampai kemudian Fatih ikut, dan apa yang membuat Fatih tergerak untuk ikut? Ya saya nggak pengen melebih-lebihkan cerita ini sih, karena emang nggak lebih. Apa namanya? Oke. Ya saya cuman kebetulan gabung ke situ, kebetulan salah satu ketua organisasi ekstra, ketua PMI itu teman saya, dan akhirnya saya ke sana Di gitu. Jakarta atau di Samarinda? Bukan, di depan DPRD Provinsi Kaltim. Oke. Iya. Ya kebetulan teman saya, terus akhirnya saya kesana karena tertarik juga. Selama ini belum pernah melihat aksi yang Sebesar selama ini kan itu ya sebesar itu gitu. Kan selama ini ngelihat aksi itu ya aksi Kamisan gitu, aksi yang damai gitu. Aksi Kamisan di sini, aksi Kamisan di Jakarta, belum pernah yang benar-benar ada gesekan gitu. Dan saya tertarik aja ngelihatnya. Oke. Jadi aksi itu, tapi saya juga di demo tersebut nggak mempunyai posisi apa-apa, sebagai penonton aja. Saya nggak ikut ke mobil panggungnya, orasi atau mengatur, mengkoordinasi apapun, saya nggak ada. Semacam cuman datang ikut nonton aja. Oh, datang ikut nonton. Siap. Dan kemudian ya singkat cerita ada orang dari media yang tahu, yang mungkin karena saya upload di Instagram story juga. Ini cerita aja. Dan akhirnya ya diwawancara. Ya akhirnya saya coba jawab sekapasitas saya aja gitu, bahwa kenapa saya anggap demo itu penting, karena saya percaya bahwa absolute power corrupts absolutely gitu, bahwa kekuatan yang, kalau kekuatan nggak dibiarkan absolut, dia bakal pasti absolutely corrupts gitu, dia bakal senang-wenang, bakal penyelewengan. Nah itu salah satunya bentuknya 3 periode itu. Saya rasa kalau dibiarkan 3 periode, kalau dibiarkan melanggar konstitusi dengan lanjut 3 periode, kekuatan itu akan menjadi semakin absolut, dan kekuasaan itu jadi akan semakin korup gitu, akan semakin menyelewengkan kekuasaannya. Saya rasa itu sih yang menjadi alasan saya kenapa saya ikut aksi tersebut, meskipun saya juga tidak terlibat dalam aksi tersebutnya, sebagai penonton aja. Oke. Intinya bahwa Fatih hadir hanya sebagai partisipan gitu ya, bukan orang yang kemudian bawa massa gitu-gitu ya, orasi gitu. Tapi tetap hadir ya. Ya. Itu sempat ramai soalnya kan, karena ada embel-embel anak wagub itu ya. Anak wagub gitu. Itu yang baru-baru. Yang sebelumnya Fatih nulis surat terbuka itu ya, untuk bapaknya sendiri tentang kebijakan lubang tambang. Lubang tambang. Ah, itu apa yang mendorong Fatih untuk ini harus disuarakan nih gitu. Dan itu direct langsung ke Pak Wagub ya waktu itu ya, atas sebagai bapak dan juga sebagai wakil gubernur gitu. Kenapa gitu? Apa yang ada yang mendorong Fatih kah melakukan itu, atau mungkin apa yang jadi triggernya waktu itu? Itu kejadiannya kapan ya? 2019. Ya, Oke. Sebelum lubang tambang itu sebenarnya sudah ada masalah semen sih. Maksudnya Pabrik semen. Ya, pabrik semen di Sangkulir Mangkalihat itu. Maksudnya awal-awal resah itu udah mulai dari sana gitu. Karena kan itu kayaknya demo sejak Bapak saya memimpin, itu demo pertama yang ramai banget. Sangkulir Mangkalihat itu sudah mulai resah bahwa kayaknya ada yang harus disuarakan. Ya. Tapi itu belum. Kemudian akhirnya ada naik. Ini santai ya. Ini benar-benar santai banget loh ya. Iya. Santai boleh aja. Sambil selonjoran boleh. Iya. Selau. Apa namanya? Kemudian naiklah isu lubang tambang gitu, dan yang bikin rame itu kan waktu itu bukan hanya isu lubang tambang, tapi juga berkaitan lubang tambang itu sendiri, film Sexy Killers. Itu Sexy Killer, oh ya benar. Ya, dan ada bapak ya, sempat muncul ya. Ada bapak, ada Pak Isran. Ya, Pak Isran bahkan ada rekaman suaranya kan. Iya betul. Ya jujur aja, maksudnya ya saya nonton Sexy Killers dan ya sedih, maksudnya. Kecewa kah sama bapak? Mungkin bukan kecewa, saya cuma merasa bahwa saya punya privilege sebagai anak wakil gubernur, dan saya harus memanfaatkan privilege itu untuk bersuara gitu. Siap. Saya dari awal nulis itu udah tahu bahwa, saya jujur aja, saya dari awal nulis itu dengan keinginan dan dengan rasa, maksudnya saya tahu bahwa tulisan ini bakal gede gitu. Walaupun tujuan saya bukan membesarkan saya. Tujuan saya cuman agar isu ini terdengar. Siap. Gitu. Maksudnya kalau tujuan
bukan berarti, maksudnya mungkin saya orang yang perjuangan, tapi saya dalam menulis hal itu tujuan saya itu hanya agar ini isunya harus besar, ini isunya harus terdengar luas gitu. Oke. Makanya saya tahu dengan posisi saya sebagai anak Pak Wakil Gubernur, kritik ini bakal lebih terdengar gitu. Akhirnya saya tulis lah itu. Awalnya sempat saya tawarkan ke salah satu media di Kaltim tapi ditolak. Oh, sempat ditolak? Ya, tulisannya itu. Oke. Ya, saya nggak perlu sebut Oke, siap. Kemudian akhirnya setelah... Yang pasti bukan koran Kaltim ya? Bukan. Kalau koran Kaltim kita pasti terima teman-teman ya. Lanjut. Ya, setelah itu akhirnya saya nulis di blog saya pribadi di kompasiana.com. Kompasiana itu kan ya, platform AGC. Ya, platform yang kita bisa nulis sendiri kan. Okay, ya. Saya tulis di situ. Terus saya kirim ke salah satu ini sih boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Ya, salah satu penggawa aksi Kamisan Kaltim, Bang Ocha. Oke. Ya, saya kirimkan Kahar Al-Bahri. Ya, Kahar Al-Bahri. Halo, Bang. Saya kirimkan artikel itu ke beliau, terus akhirnya beliau ngomong bahwa dari artikel ini ada nih yang tertarik dari Kaltim Kece buat wawancara mengenai artikel tersebut. Ya, akhirnya saya diwawancara Kaltim Kece. Setelah Kaltim Kece lebih gede lagi waktu itu sampai karena infografisnya itu lumayan viral ya, dibagikan berkali-kali. Ya, dibagikan berkali-kali sama Jatam, sama bahkan Mas Dandi Laksono sendiri. Siap. Akhirnya saya sampai diwawancara juga oleh Kumparan waktu itu. Kumparan. Nah itu. Di situ saya nyadar bahwa saya kan ngincernya kan minimal isu ini nyampainya sekaltim lah. Kaltim. Biar ya terdengarnya sekaltim. Ya cukup di situ aja, saya nggak ngincer gimana. Tapi nggak nyangka bahwa bakal nasional. Iya, seviral nasional, di share Dandi Laksono, di share Jatamnas segala macam. Bahkan saya bangun, saya kan tidur tuh setelah saya nulis artikel itu, saya kirim tidur saya mikir udahlah semuanya selesai gitu. Saya udah tenang kan, kayak yang penting udah keluar lah ya. Ya, nggak ada yang perlu saya khawatirin lagi. Tidur bangun loh. Saya nyalain HP, nyalain pakai data, followers tuh langsung berapa ribu naik gitu. Oh gitu ya? Iya, langsung naik? Ya waktu itu. Meskipun saya sekarang followersnya juga angkanya segitu-gitu aja. Tapi waktu itu naiknya lumayan drastis lah. Waktu itu ya? Ya, DM juga lumayan banyak. Yang repost story saya, yang repost yang mention saya di story banyak waktu itu. Dan ya lumayan ke blow up sih waktu itu. Saya juga kaget. Oke. Tapi menurut Fatih itu berarti berhasil ya? Yang diniatkan untuk itu berhasil ya? Kalau blow up sih berhasil ya. Cuman secara kebijakan saya juga kurang tahu apakah akhirnya apa yang saya tulis itu memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh bapak saya maupun Pak Isranur gitu. Kalau dari yang saya dengar sih setidaknya buat, kan kritik saya di situ kan seenggaknya kalau nggak bisa dibuat reklamasi, buatlah pagar-pagar di sekeliling lubang tambang itu biar nggak ada yang tenggelam minimal lah. Tapi yang saya tahu sih untuk tambang yang ada di pemukiman gitu, dekat pemukiman itu sudah dimulai dibuat tuh pagar-pagarnya. Ya mungkin kalau patokannya itu saya harap itu udah paling tidak sudah. Ya, paling tidak sudah. Walaupun setelah tulisanmu itu masih ada lagi beberapa korban ya. Ya, korban masih ada kan. Korban masih terus berjatuhan, tapi usaha sudah dilakukan. Ya. Nah, yang pengen aku tanya adalah gimana reaksi Bapak waktu itu? Reaksi Pak Hadi Mulyadi gimana setelah lihat itu viral? Ini pinter ya, kamu nulis itu masih di Abu Dhabi ya? Iya, masih di Abu Dhabi. Oke, itu emang strategi supaya nggak dimarahin atau gimana? Enggak juga, mungkin. Tapi jujur saya juga nggak tahu siapa yang akan terjadi kalau saya nulisnya pas ada di sini ya. Iya. Mungkin itu juga. Tapi reaksi bapak saya kan beliau juga WA saya kan, kami kontak-kontakan di WA dan ya respon beliau cukup mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Meskipun beliau juga ada mengklarifikasi beberapa hal yang ada dalam tulisan saya gitu, kayak ya kan tulisan saya juga bukan tulisan yang sempurna gitu, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari tulisan itu sendiri. Dan ya saya kurang lebih apa kalimat pertama yang Bapak katakan terhadap itu sebagai respon? Apa ya? Saya agak lupa. Tapi ada kalimat bahwa beliau sayang saya itu ada sih. Seingat saya ya. Oke. Itu apakah dalam rangka marah? Lu anak kecil atau apa gitu? Atau gimana? Menurut Fatih melihat respon Bapak itu, apakah ini hanya sebagai oke lah aku harus respon ini, atau bener-bener oke, terima kasih, aku apresiasi? Ya, apresiasi cukup bagus sih. Lebih ke apresiasi berarti ya? Mungkin gak yang kayak bener-bener apresiasi gitu. Maksudnya ada juga beliau tapi gini gitu. Oke, tetap menjelaskan lah ya. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kurang lebih gitu. Oke.
Tapi beliau nggak ada melarang saya untuk mengkritik atau apa. Setelah itu kalau dibilang kalau misalnya mau nulis lagi diperbolehkan ya? Ya saya rasa gitu. Disimpulkan tapi saya juga sendiri. belum. Disimpulkan sendiri. Iya, tapi saya juga nggak ada. Maksudnya kan saya nggak tertarik buat memviralkan diri saya sendiri kan. Saya cuma pengen isu itu naik. Bahkan saat itu pun pikiran saya kayak tulisnya itu naik, kemudian blow up, terus ya udah saya pengen menghilang aja gitu, nggak terlalu pengen dikenal juga. Oh. Oke. Meskipun ya sempat lah akhirnya dikenal selama beberapa saat. Tapi bukan itu tujuan saya. Yang penting Bukan isunya naik, orang jadi tahu nih ada isu ini dan ya cukup itu aja. Oke. Bukan pengen jadi orang kritis tuh enggak, tapi karena emang ada isu yang perlu dikritik gitu loh. Bukan kebetulan ya. Kebetulan. Oke, tapi kalaupun dikenal sebagai orang yang kritis kan tidak masalah. Iya, enggak masalah. Yang penting jangan kritis di rumah sakit aja. Oke, itu ternyata belum selesai teman-teman ya. Itu waktu itu jadi sempat terlibat 411, kemudian bikin surat terbuka untuk Bapak sendiri. Nah, ini yang bikin saya terkejut teman-teman. 411 tuh yang 3 periode kan? Bukan 411 yang sebelum 212 itu. Oh ya bukan. Momennya sama kayaknya. Iya, kan sama-sama 411 kan. Nah, ini yang bikin saya kaget adalah waktu ketemu mungkin 2 minggu lalu ya, Fatih. Iya. 2 minggu lalu. Saya pikir Fatih datang sebagai anaknya Wagub aja gitu, mau foto-foto lah ya, belajar fotografi. Ternyata dia ngaku sama saya kalau sedang bekerja sebagai jurnalis. Ya. Waduh, ini menyaingin saya nih rupanya. Sedang bekerja sebagai jurnalis. Nah, ini yang saya masih terngiang-ngiang gitu ya, Fatih ya. Ngapain anaknya Wagub mau kerja jadi jurnalis yang notabene-nya adalah, mohon maaf ya, kita harus akui bahwa sampai hari ini kesejahteraan wartawan itu bukan salah satu pekerjaan idaman lah gitu ya. Nggak semua wartawan kayak Najwa Shihab gitu, nggak semua wartawan kayak Andi F. Noya gitu ya. Apalagi di daerah ya, Nah, apa yang bikin Fatih, oke, aku mau jadi wartawan lah gitu. Aku mau terjun sebagai jurnalis gitu, langsung gitu. Ini mulai dari mana ya? Ada beberapa hal sih saya. Oke. Enggak apa-apa. 30 menit durasi kita. Lama. Ya, sempat. Mungkin kalau pertama saya emang orang yang punya kecintaan yang besar kepada dunia tulis menulis gitu. Terus sejak kecil gitu. Dan itu jujur aja itu hal yang juga diapresiasi oleh keluarga saya, terutama ayah saya gitu. Pas kecil saya suka nulis di laptopnya, terus kemudian dibikinkan folder khusus. Waktu itu saya ingat namanya folder tulis menulis, di mana saya nulis tuh di situ aja katanya. Dan hasil tulisan saya yang acak-adut pas kecil itu pun di print dan dibawa sama beliau kemana-mana di kopernya gitu. Bahkan sampai sekarang masih ada. Dan itu mungkin hal-hal seperti itu mungkin yang membuat saya terus menulis gitu. Yang karena apresiasi seperti itu saya terus menulis sampai sekarang. Meskipun salah satu tulisan saya waktu itu sampai mengkritik beliau gitu. Maksudnya kan beliau mengapresiasi saya di kemudian hari, tulisan saya ternyata malah mengkritik beliau sendiri ya. Tapi ya itu kecintaan terhadap tulis menulis itu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin soal apa ya? Soal peran dan kontribusi kita di masyarakat. Saya pernah, maksudnya ini buka-bukaan aja saya cerita. Saya udah sempat, saya takut jadi orang yang menjilat lidah saya sendiri, tapi saya ucapkan aja di sini. Saya udah sempat ngomong sama bapak saya sendiri sekitar ini tahun lalu lah, pertengahan tahun lalu. Pertengahan atau tahun lalu, bahwa saya bilang ke beliau bahwa saya nggak akan masuk politik gitu. Ini tercatat. Saya nggak akan masuk politik. Kenapa saya nggak akan masuk politik? Kalau saya politis, saya rasa saya bakal tetap politis. Mungkin sampai akhir hayat lah. Gitu. Tapi itu nggak membuat saya harus masuk ke politik. Dan ada satu kalimat juga yang jadi bahan obrolan kita. Satu puisi lah. Saya lupa puisinya. Itu kalau nggak salah puisi orang Amerika, tapi diterjemahkan sama Sohogi waktu itu. Kemudian diperkenalkan juga sama Taufik Ismail. Salah satu kalimat di puisi itu, jika kamu tidak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak. Tapi jika kamu menjadi jalan setapak, jadilah jalan setapak yang mengantarkan ke mata air gitu. Ya, kesimpulan kami adalah bahwa semua orang punya perannya masing-masing gitu. Ada yang menjadi jalan raya, ada yang menjadi jalan setapak. Bapak saya, abi saya mungkin memilih perannya sebagai jalan raya itu gitu, sebagai politisi, sebagai orang yang melakukan banyak hal. Tapi saya mungkin memilih peran lain gitu, itu sebagai jalan setapak yang mengantarkan ke mata air gitu, berkontribusi kepada masyarakat tapi dengan cara lain. Nah, pers itu kan mungkin mirip seperti seniman ya. Kalau seniman itu merepresentasikan kenyataan yang ada, kalau pers itu lebih banal lagi, tapi dia menyampaikan kenyataan yang ada gitu. Dan dengan perannya itu saya rasa pers bisa juga menjadi salah satunya menjadi pilar demokrasi gitu. Dan
menjadi orang yang menjaga kekuasaan gitu. Dan saya juga sempat ngomong di awal kan bahwa absolute power corrupts absolutely gitu. Benar bahwa ada orang baik yang harus masuk ke dalam sistem, tapi ada juga orang baik yang harus tetap di luar sistem dan mengawasi semuanya dengan jernih gitu. Karena kan orang kalau udah masuk politik dia nggak bakal jernih lagi kan. Kalau kata Panji nyemplung ke tai, Iya, kolam tai. atau kalau kata Sogi politik adalah lumpur yang kotor dan busuk gitu. Dan orang kalau udah mau masuk politik ya dia mau nggak mau udah Senggolan sama lumpur busuk. iya lumpur busuk gitu, senggolan sama tai gitu. Dan itu benar. Dan saya rasa tetap perlu ada orang baik yang di luar sistem dan melihat semuanya dengan jernih gitu. Dan saya mau jadi orang itu mungkin. Tapi nggak sebesar itu juga ya, karena yang saya tuliskan nggak selalu soal politik, ada juga soal ya pop culture apa segala macam. Tapi ya itu salah satunya lah. Siap. Ini menarik ya, menarik karena di tempat ini ada mungkin Fatih adalah orang kedua yang ngomong-ngomong hal yang sama. Waktu itu Pak Syahri Jaang di ruangan yang sama di studio ini juga bilang anak saya tidak mau terjun ke politik, gitu. Nah hari ini ada anaknya Pak Adi Mulyadi ya. Mudah-mudahan nanti kalau suatu saat nih 2024 nih bentar lagi ya kan. Nah kita lihat apakah benar atau tidak. Tapi kalau menurut saya, menurut aku pribadi ya Fatih, nggak masalah. Kalaupun mau terjun ke dunia politik praktis nggak masalah. Yang penting tadi itu, yang penting tetap jadi orang baik gitu aja. Terus ingin berperan di pers kan bukan persoalan gampang ya, apalagi kita tahu orang akan melihat gimana caranya Fatih bisa menulis sesuatu yang jernih, sesuatu yang tidak bias ketika misalnya ada satu problem yang harus ditulis oleh pers tapi itu berkaitan dengan Abi, dengan Bapak misalnya gitu. Nah, gimana nanti Fatih akan menempatkan diri gitu sebagai anaknya wakil gubernur atau tetap sebagai jurnalis? Ya sebagai, maksudnya kalau saya konsisten dengan omongan saya yang tadi ya sebagai jurnalis sih. Oke. Soalnya kalau yang tadi itu ternyata cuma gimmick atau bualan nih, itu ya. Mungkin aja itu gimmick, kita nggak tahu. Iya. Tapi ya kalau boleh jujur ya sesuai dengan pekerjaan saya sebagai jurnalis gitu. Meskipun sejauh ini dibandingkan mengkritisi, saya malah lebih banyak memblow up kegiatan-kegiatan beliau gitu secara nggak langsung. Ya, karena kan saya ditempatkan di Pemprov kan. Jadi mau nggak mau saya wawancara bapak saya sendiri sudah beberapa kali gitu. Dan ya yang ada malah beberapa berita saya memuat beliau gitu, pembukaan ini, komentar beliau soal isu ini atau apa segala macam. Rasanya gimana Fatih? Ya lucu aja sih. Ada juga yang sempat fotoin akhirnya. Beliau juga maksudnya sempat ada foto terus ya disebar gitu, terus ya orang ketawa aja ngelihat saya wawancara sama bapak saya sendiri gitu. Tapi ya saya rasa nggak ada salahnya kan. Nggak ada salahnya. Oke. Komentar bapak apa waktu kamu bilang aku mau jadi wartawan atau nggak tahu bahkan sampai hari ini? Tahu ya? Iya tahu dong. Saya kan wawancara beliau. Oh ya benar. Gimana tanggapan dia pas pertama kali tahu? Dari sebelum saya kerja pun saya udah bilang bahwa saya bakal gabung. Saya ngelihat lowongan kerja sebagai wartawan di tempat saya sekarang bekerja ini. Kemudian saya bilang ke beliau bahwa saya sudah menaruh lamaran saya di situ. Dan kata beliau, oh yaudah, bagus gitu. Kurang lebih gitu aja. Oke, nggak ada yang jangan ini, jangan itu gitu ya. Nggak harus milih medianya gitu. Enggak ya? Enggak sih. Saran ada nggak dari beliau, saran? Apa ya? Kalau saran mungkin lebih kayak hal-hal yang ini sih, kayak misalnya saya kan awal-awal kerja jadi jurnalis itu saya kemana-mana pakai sendal gitu. Oke, ya betul. Nggak sendal jepit juga sih, ya sendal lah. Kemudian sendal gunung lah ya. Ya semacam itulah. Kemudian dinasihati sama beliau kalau bisa kerja kayak gitu pakai sepatu lah, biar lebih rapi, lebih dihormatin sama orang. Terus juga beberapa hal kayak misalnya pas saya wawancara beliau saya kurang ngikutin gitu. Dia bilang harusnya pas kamu tadi wawancara kamu ngikutin ke dalam foto-foto. Ya kurang lebih gitu-gitu aja sih. Oke. Menarik. Ini kan Fatih kan mau nggak mau, apalagi sempat viral dikenal di beberapa media mainstream ya, sampai tingkat nasional juga. Orang kan pasti tahu ya, HRD si media ini kira-kira tahu nggak waktu itu? HRD media ini yang kamu tempatin sekarang ini, yang kamu kerja. Awalnya sih nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Kayaknya ya, nggak tahu, dia pura-pura nggak tahu. Kayaknya awalnya sih nggak tahu. Tapi ya kemudian terus
ya adalah salah satu teman di media saya kayaknya kenal muka kamu deh gitu. Terus kan saya juga pas ngelamar itu kan ngasih kartu keluarga kan, di situ kan ada nama bapak saya jelas. Maksudnya di lamaran kerjanya gitu, ada salah satu berkas itu kartu keluarga, ada nama saya. Nah ada nama agak aneh ya, wartawan diminta kartu keluarga ini agak aneh sebenarnya. Begitu ya? Diminta kartu keluarga? Iya diminta. Oh tapi nggak apa-apa sih. Agak aneh sih sebenarnya, tapi iya it's okay. Berarti dia akhirnya baca kartu keluarga itu ya mungkin ya? Salah satunya, tapi yang paling itu sih dari kayaknya aku kenal muka kamu gitu deh. Dan ya, akhirnya saya ngaku aja iya saya anaknya ini, dan ya rupanya beberapa emang udah ada yang tahu gitu. Oh iya saya udah tahu kok dari kamu pertama datang. Siap. Berapa? Siap. Bukan yang HRD-nya ya. Terus ya sekarang sih kalau di kantor udah pada tahu sih. Udah pada tahu. Iya. Tapi ada privilege nggak? Privilege yang kamu dapat. Dan saya juga berusaha untuk tidak maksudnya tetap melakukan hal-hal yang saya mesti lakukan sesuai standar gitu, kayak pergi absen tiap hari, memenuhi kuota berita dalam sehari. Sehari berapa berita? 2-3 sih. 2-3. Iya. Pernah dimarahin sama redaktur nggak? Sejauh ini sih enggak. Belum ya? Belum. Atau enggak? Nggak tahu ya. Takut jangan-jangan redakturnya nih. Nggak tahu dia takut karena posisi saya atau dia takut karena kebetulan pemret saya lebih muda dari saya. Oh gitu. Dia kira 99, saya 98. Siapa tahu dia pengen hormat aja gitu. Siap. Saya lebih tua nggak tahu. Oke. Terus kan ini aku agak nggak tahu pasti ya apakah ini berlaku juga untuk keluarga, tapi harusnya sih berlaku kan Kaltim 2 ya. Pengawalan melekat itu berlaku nggak sih buat anak? Buat saya pribadi. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kecuali kalau misalnya kamu yang nggak mau atau? Enggak, emang enggak. Emang enggak? Maksudnya saya kemana? Ini saya kesini nggak ada pengawalan nih. Ini saya tahu-tahu diculik di sini, tahu-tahu saya disembunyiin di bunker tuh nggak ada. Nggak ada yang tahu? Enggak. Memang nggak ada ya? Emang enggak sih. Enggak ya? Nggak tahu emang abis saya minta supaya nggak ada, tapi emang nggak ada. Kecuali kalau misalnya saya emang berjalan sama bapak saya, jelas. Kan ngawal sama bapak saya otomatis ngawal di tempat itu juga gitu. Benar. Tapi ya kalau jalan sendiri kemana-mana gitu, ke warung, kafe apa, enggak sih, nggak ada. Tapi bapak suka ini nggak sih, suka kamu jangan pergi ke sini atau jangan hati-hati gitu, nggak? Ya paling kalau pulang terlalu malam aja ditanyain sih. Ya sama ayah, sama Abi, sama Umi. Ya karena ditanyain gitu. Ya namanya orang tua kan khawatir gitu. Iya. Posisinya sebagai orang tua aja gitu. Oke. Terus kalau ini kalau ngomongin soal kerja ya, Fatih ya, ngomongin soal kerja kita pasti akan bersinggungan dengan salary gitu. Oh ya. Aku sih nggak tahu sebagai Pak Hadi Mulyadi itu bagaimana memperlakukan anaknya gitu ya. Tapi kan orang nomor 2 di Kalimantan Timur, pernah jadi anggota DPR RI, kemudian juga ya tokoh lah di Kalimantan Timur. Tidak mungkin membiarkan anaknya dengan uang saku yang kecil. Oke. Apa yang kamu cari misalnya? Apakah benar-benar salary itu kamu harapkan atau aku cuma bekerja aja gitu? Salary. Ini pertanyaan yang agak cringe sih sebenarnya, tapi ini aku harus tanyakan. Apa? Maksudnya ya salary is one thing gitu. Mungkin saya emang nyari tambahan duit jajan atau pengen bayar UKT sendiri. Mungkin itu one thing, tapi ya another thing adalah yaitu saya pengen apa sih namanya? Karena saya tahu ini dunia saya gitu. Maksudnya apa yang saya lakukan 5-10 tahun ke depan itu berkaitan dengan ini. Meskipun mungkin skalanya nanti lebih besar dari yang saya lakukan sekarang. Ya, makanya saya pengen mulai dari sekarang gitu. Kurang lebih gitu aja. Ya, ibaratnya kayak ini hal yang bakal saya lakukan dalam waktu yang panjang, meskipun uangnya mungkin belum sebanyak itu, tapi saya bakal ada di dunia ini dalam waktu yang lama. Makanya saya mulai dari sekarang. Oh siap. Karena siap. Umur saya udah segini dan segini tuh berapa? Bentar dulu. Ini kalau kamu aja ngerasa umur segini nih, saya gimana? Maksud saya kan saya sempat gap year dalam waktu yang lama. Oke, betul. Saya baru mau masuk kuliah sekarang. Oh, belum kuliah ya, teman-teman, belum kuliah loh ya? Ya, akhirnya saya baru mau masuk kuliah ya. Baru mau masuk kuliah lagi. Oke. Dan saya rasa mau nggak mau saya juga harus mulai kerja dari sekarang. Niat harapannya sih nanti setelah lulus kuliah saya udah bisa bekerja dengan skala yang lebih besar dari sekarang. Oke. Harapannya gitu. Pengennya kuliah di mana? Ini sih udah daftar di Unmul sih. Unmul ya? Insya Allah tes mandiri tanggal 8. Oh, Tapi selain di Unmul saya juga di Unmul. Dia mau sebut nama yang lain tadi ya sepertinya ya. Kan
kalau tadi sempat ngomong pengen juga bayar UKT uang kuliah sendiri gitu ya. Padahal kan Pak Hadi Mulyadi adalah dikenal sebagai orang yang menggagas beasiswa Kaltim tuntas ya. Nah, menurut Fatih gimana? Kan gampang banget dong misalnya Pak, aku mau dong misalnya gitu. Aku mau dong masuk di BKT gitu. Aduh. ini pasti cringe banget. Cuman ini harus ditanyain gitu. Kalau saya pribadi ya, saya nggak masalah dengan pilihan orang lain. Saya nggak begitu mempermasalahkan pilihannya orang lain yang saya ambil, mereka ambil gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya rasa itu bukan, saya nggak bisa bilang bukan hak saya sih. Tapi maksudnya ada orang lain yang lebih berhak atas beasiswa tersebut gitu. Orang-orang yang lebih underprivileged dengan saya, dan saya rasa saya pribadi, kalau orang lain nggak apa-apa, orang lain punya pilihannya sendiri. Tapi saya pribadi, saya rasa saya nggak tertarik untuk mengambil beasiswa tersebut. Oke, menarik, seru. Ya, ketika Anda berlomba-lomba mendapatkan beasiswa, dia tidak. kerja aja. Tapi yang beasiswa juga nggak masalah ya. Itu haknya mereka kan. Yang penting cara dapat beasiswanya benar gitu. Nggak masalah. Nggak pakai cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, maksudnya saya nggak bilang bahwa maksudnya jujur aja. Saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang suci. Mungkin saya ada kotornya juga. Dan saya nggak bilang bahwa saya benar-benar nggak ada manfaatin privilege orang tua saya gitu. Maksudnya pendidikan pun termasuk privilege gitu. Apa yang sudah saya jalani sampai saat ini, saya bisa dapat beasiswa ke Abu Dhabi itu privilege. Dan tapi ya gimana ya, maksudnya nggak mau lebih banyak. Maksudnya apa gimana ya? Saya rasa ada, meskipun kita bukan orang yang sempurna. Saya rasa tetap ada batas-batas yang harus kita taruh buat supaya kita seenggaknya merasa lebih baik ke diri kita sendiri aja gitu. Oke. Saya rasa gitu sih. Oke. Menarik. Dan apa namanya? Fatih kesini tadi naik motor gitu ya, kemana-mana liputan pakai motor gitu. It's okay. Buat kamu nggak masalah kayak gitu? Ya karena motor lebih fleksibel. Mobilitasnya lebih fleksibel sih. Maksudnya ya makanya saya bilang, saya juga kadang bawa mobil. Maksudnya kalau ada misalnya saya disuruh nganter keluarga saya, tante saya, atau apa, saya bawa mobil. Kadang juga emang jalan bawa mobil kalau lagi. Tapi ya, maksudnya kalau khusus soal jurnalis, kan mobilitas itu penting kan. Ya makanya saya lebih milih naik motor gitu. Lebih PW juga, lebih murah juga bensinnya gitu. Iya. Menarik. Siap. Udah berapa lama kerja sebagai wartawan, jadi jurnalis? Kurang lebih hampir sebulan sih. Sudah dapat gaji dong berarti dong? Oh belum, besok insya Allah. Oke. Rencananya apa? Gaji pertama itu kan penting ya biasanya. Buat apa? Apakah ini pekerjaan pertama? Atau pernah kerja sebelumnya di tempat lain? Jadi 2 kali sih. Pertama sempat jadi driver Maxim. Jadi driver Maxim? Maaf, sebentar ya. Nggak apa-apa. Ya. Maxim masuk ke sini ya. Iya, driver salah satu. Pertama sempat jadi driver salah satu motor, ojek online atau mobil. Motor, oke. Motor. Kemudian setelah itu sempat apa namanya? Bekerja di salah satu perusahaan laundry di Samarinda. Jadi kurir juga. Posisi yang kurang lebih sama kayak di Maxim. Setelah itu ya baru di sini. The fuck. Ini makin mind blowing ya teman-teman. Pernah jadi kurir laundry? Pernah. Sebutin aja laundrynya apa namanya? Jangan. Kayak enak saya. Oh gitu. Siap. Salah satu. Di Samarinda, laundry besar. Samarinda. Salah satu laundry besar di Samarinda. Okay. Tapi saya nggak enak kalau sebut namanya. Oke. Dan berapa lama di sana? Sebenarnya jujur aja kalau yang di laundry ya tuh bentar aja, karena kebetulan waktu itu saya emang nyebar lebaran kemana-mana, termasuk ke tempat saya kerja sekarang. Cuman kebetulan waktu itu yang manggil pertama tuh laundry itu gitu. Oke. Dan saya waktu itu butuh kesibukan, ya udah saya seminggu 2 minggu. Kemudian setelah itu, dan saya juga di awal lamaran udah bilang bahwa saya mungkin bakal bisa keluar cepat karena saya juga ada ngelamar ke tempat lain gitu. Dan kalau saya dapat kesempatan yang lebih baik buat saya bakal keluar. Saya udah bilang ke HRD-nya di awal. Oke. Ya kemudian ternyata benar emang setelah seminggu hampir 2 minggu saya di sana, saya dapat panggilan dari tempat saya kerja sekarang. Media tempat saya kerja sekarang. Kemudian ya udah saya bilang ke HRD-nya saya mau keluar, saya udah dapat kesempatan yang baik, dan akhirnya saya di sinilah saya sekarang. Iya. Tapi berarti sudah sempat digaji ya di sana ya? 2 minggu itu ya? Gaji training sih, kan waktu itu hitungannya training. Gajinya bukan gaji pokok, gaji training. Oke. Apa yang kamu lakukan dengan uang hasil kerja kerasmu itu?
Ini pertanyaannya kritis semua dari tadi. Jajan kayaknya. Jajan aja ya. Iya. Tapi ini menarik banget. Apa ya? Mungkin orang akan berpikir bahwa anaknya Hadi Mulyadi ya tentu aja dia bisa ngelola perusahaan mungkin yang lebih besar gitu, tapi Fatih memilih jadi kurir laundry. Ini bisa jadi judul ini teman-teman ya. Bisa kemudian jadi driver Maxim. Ya, berapa lama jadi driver Maxim? Driver Maxim hampir sebulan sih. Tahun Sebulan. lalu. Oh, ada yang kenalin nggak? Maksudnya? Ada yang kenalin nggak? Kalau Maxim. Waktu nganterin orang itu ada yang kenalin? Oh, kenalin saya siapa? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gokil. Itu sampai jam berapa biasanya beroperasi itu? Pas di driver Maxim ya. Saya waktu itu kebetulan emang butuh kesibukan banget gitu. Saya nggak bisa. Saya takut. Sorry. Nggak, maksudnya saya nggak bisa di rumah doang gitu, waktu itu nggak bisa. Bukan karena kondisi rumah, cuma saya aja nggak bisa diem lah ibaratnya. Oke. Saya malas kalau diem doang akhirnya. Tapi orang tua tahu nggak itu? Tahu. Mereka gimana? Kan kalau jurnalis oke lah, jurnalis tanpa bermaksud merendahkan profesi ya, tapi kan risikonya jauh lebih besar kalau driver Maxim gitu ya. Gimana tanggapan Abi sama Umi? Didukung aja sih waktu itu ya. Didukung aja ya. Waktu itu dukung aja. Kadang di WA juga, lagi kerja kah? Paling di WA kalau kerja jangan sampai kemalaman. Luar biasa. Waktu itu ya, kayak gitu Luar sih. biasa. Sorry, Fatih kan berapa saudara berarti? 4. Fatih yang pertama, kedua. Oh, yang kakak yang kemarin menikah ya? Iya. Oke. Adik-adik yang lain gimana? Maksudnya apakah juga seperti Fatih punya passion yang kesana kemari gitu atau biasa aja? Adik saya yang satu masih kecil sih. Masih Kalau kecil? yang terakhir masih SMP, jadi Belum bisa, kelihatan ya? Iya, belum kelihatan lah. Tapi kalau adik saya yang satunya orangnya agak pendiam. Tapi maksudnya ya agak pendiam lah di rumah. Tapi setahu saya dia orang yang lumayan ini juga sih, orang yang lumayan aktif gitu. Dia di kampus kalau nggak salah lumayan aktif. Terus juga sempat jadi barista kayaknya di kafe temennya seperti itu. Dan kayaknya emang budaya keluarga kalian ini budaya yang kerja tuh harus dari bawah gitu, nggak bisa tiba-tiba gitu ya? Atau gimana? Atau kan sebenarnya ya kita harus akui privilege untuk kesana tuh banyak sekali gitu kan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa? Mungkin tergantung maksudnya mungkin itu cuman gimana bahasanya? Mungkin kebetulan pilihan itu bukan pilihan yang diambil oleh anak-anak beliau, saya termasuk saya sendiri. Kebetulan aja, bukan berarti kayak kamu harus kerja dari bawah atau kamu nggak boleh manfaatin privilege ayah kamu. Tapi lebih kebetulan kayak ya kami emang nggak ngambil kesempatan itu aja. Oke. Tapi nggak ngerasa rugi juga ya? Kamu nggak ngerasa rugi juga? Orang lain mungkin ada yang ngerasa rugi. Maksudnya orang lain mungkin ada yang ngerasa kayak harusnya gitu. Iya, dia anak kayak gitu, harusnya dia ngambil segala kayak gitu lah. Tapi ya udah, mau kita nggak bisa memuaskan semua omongan orang kan. Betul. Wah. Agak lucu ya, driver Maxim pulang ke rumah jabatan gitu ya. Satpol PP nggak nanya, ini Maxim ngapain masuk nih? Kalau keluarga saya tahu, tapi saya waktu itu ngusahain bahwa meskipun akhirnya kayaknya semua orang juga pada tahu sih. Cuman saya nggak pernah pakai jaket Maxim itu dari rumah. Saya selalu keluar sampai SPBU yang di Pahlawan. Di situ isi bensin, baru pakai jaket sama helm. Gitu sih rutinitas setiap hari ini. Oke. Tapi ya, akhirnya sih setahu saya sih semua orang juga tahu kalau saya. Akhirnya tahu. Iya, kalau saya Maxim. Oke. Menarik. Dan aku juga lagi bayangin sih sebenarnya Fatih, kamu pulang bekerja, maksudnya bekerja yang benar-benar bekerja sebagai jurnalis, pulang ke rumah jabatan, kemudian harus kita terima faktanya bahwa itu adalah fasilitas gitu ya. Fasilitas. Kamu ngerasa ini nggak sih? Ngerasa kayak di sisi lain kan jurnalis kan pilar demokrasi tugasnya amat sangat berat gitu ya. Harus menyampaikan kebenaran dan lain sebagainya. Kamu ngerasa ada pertarungan batin ketika aku lagi di tempat ini gitu? Aku sering bilang enggak lagi. Makanya saya bilang tadi juga di awal bahwa salah, maksudnya saya nggak bilang bahwa saya tidak memanfaatkan privilege saya. Salah satu privilege saya itu saya tidur di rumah jabatan, jabatan, dan saya fine aja dengan hal itu sampai sekarang. Dan ya saya rasa itu sih, maksudnya pertama salah kalau bilang bahwa saya nggak memanfaatkan privilege saya. Ada privilege yang saya manfaatkan, salah satunya fasilitas rumah jabatan tersebut. Kemudian apa tadi, pertarungan batin ya? Iya. Pertarungan batin
Enggak sih, karena saya rasa itu juga. Maksudnya saya kan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi hukum ya. Maksudnya kalau saya melakukan penyalahgunaan anggaran, gitu-gitu, oke lah. Tapi kan saya tinggal di rumah jabatan itu memang fasilitas yang umum lah ya, yang paling umum standar. Dan memang menjadi hak bapak saya dan keluarganya gitu. Jadi betul. Ya saya nggak merasa ini takut salah ya. Tapi maksud saya selama itu tidak menyalahi hukum dan tidak membuat saya merasa tidak enak di dalam hati saya, ya fine aja gitu. Fine aja. Meskipun saya tidak sesempurna itu. Oke. Fatih nongkrong juga nggak sih? Nongkrong. Tempatnya biasanya apa? Apakah coffee shop atau apa biasanya sehari-hari itu kalau habis kerja? Coffee shop sih. Saya kadang buat ngetik-ngetik gitu. Ya adalah salah satu kafe di Sela Salman yang kebetulan enak gitu, dia ada kaca, terus di depan kaca itu udah mobil lewat gitu, dan somehow dan kalau siang tuh nggak terlalu ramai gitu. Kalau malam sih ramai banget, tapi kalau siang dia lumayan sepi, dan itu tempat paling enak saya buat ngetik sih. Oke. Satu lagi ada sebenarnya kafe di depannya Travel itu, Travel di Awang-Long itu, tapi kafe itu kayaknya sekarang udah tutup. Kafenya sebenarnya yang paling favorit saya di Samarinda itu. Kafe dengan kapasitas sempit aja, kapasitas cuma 8 orang gitu. Kafe yang sebenarnya ruangannya mungkin kurang lebih kayak tempat cukur, kecil banget. Tapi saya suka aja waktu itu di sana. Tapi sekarang kayaknya udah tutup. Udah tutup. Iya. Oke, jadi sekarang lebih ke Sela Salman ya? Iya, Sela Salman. Nah, biasanya kalau nongkrong gitu selain kerjaan deh, apa yang kamu lakukan selain kerjaan sebagai jurnalis? Ya kalau nggak kerjaan ya ketemu teman sih. Ketemu teman. Masih ada teman di Samarinda ya? Setelah ditinggal 8 tahun ya? Nah, ya itu saya mesti jujur aja, saya pas liburan juga sempat merasa kayak habis temannya ya? Iya, habis temannya. Maksudnya kan saya terakhir kan SMP di sini. Iya. Teman SMP saya udah punya teman-teman sendiri gitu. Tapi setelah itu, dan ini jujur aja salah satu keuntungan yang saya dapat setelah tulisan saya viral itu adalah saya dapat teman. Ya, waktu itu saya dapat teman di aksi kebebasan Kaltim, kemudian akhirnya di komunitas-komunitas lain, Malam Puisi Samarinda, dan komunitas-komunitas yang lainnya lagi, dan akhirnya ya itu sih dari situ akhirnya saya ketemu teman-teman baru lagi gitu, yang akhirnya jadi teman-teman saya sampai sekarang, termasuk kayak salah satunya di luar itu juga ya, saya juga akhirnya berteman. Selain itu saya juga menemui teman dari komunitas online Kompasiana. Salah satu teman yang akhirnya kami bikin platform bareng bernama Muara Kami. Kemudian juga akhirnya saya berteman juga dengan Mas Ramadan S Pernyata, pendiri Samarinda Design Hub, yang kebetulan emang teman saya yang satu tadi, namanya Alfian Nur. Jadi ekosistem penulisan jadinya ya, secara tidak langsung ekosistem kreatif kali lebih tepatnya. Sistem kreatif. Tadi disebut soal Muara Kami, boleh diceritain apa itu Muara Kami? Ya, Muara Kami itu platform yang saya buat berdua bersama teman saya, namanya Alfian Nur, nama penanya Logan Saputra Junior. Itu platform awalnya sih dari kegelisahan kami karena nggak ada tempat lagi nih buat nulis. Kami dulu waktu itu sama-sama nulis di Cayo Blog namanya, sebuah platform lah yang sekarang udah bubar. Di Cayo Blog kami nulis, terus akhirnya platform itu bubar. Setelah beberapa tahun akhirnya kami mikir kayaknya kita harus bikin platform lagi deh buat kami nulis gitu. Tapi meskipun begitu, ya itu terus akhirnya setelah itu juga akhirnya awalnya kan kami sempat nulis-nulis gitu, review buku, review film, kadang cerpen. Tapi kami akhirnya mikir lagi, ini Muara Kami mau dikemanain nih. Akhirnya kami sepakat bahwa Muara Kami itu jadi IP yang bisa dikembangkan jadi apa aja gitu. Tapi ada satu tagline Muara Kami itu adalah anak-anak Muarakaman pecinta Haruki Murakami. Kebetulan kami berdua pecinta Haruki Murakami dan kami ingin menawarkan lokalitas itu gitu. Makanya ada nama Muarakaman di situ. Iya, dan ya itu sih. Awalnya platform blog aja, tapi kemudian bisa menjadi apa aja gitu. Sejauh ini apa yang sudah dikerjakan selain artikel-artikel? Sejauh ini selain blog, kami juga baru mengembangkan namanya Zin semacam majalah fisik, di mana kami akhirnya mencoba membawa lokalitas yang kami tawarkan itu gitu. Kalau sebelumnya di blog kami hanya membuat review buku dan film, sekarang di Zin ini kami mencoba menangkap skena-skena yang ada di Samarinda gitu, skena komunitas, pop culture yang ada di Samarinda gitu. Dengan pertama kami bekerja sama dengan Samarinda Design Hub gitu, di mana kami melakukan interview, kami juga mengajak mereka membuat artikel khusus mereka di Zin tersebut. Dan kedepannya, ini kan baru Zin volume pertama ya, kedepannya kami harap kami bisa melakukan kerjasama juga dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Samarinda, komunitas kuliner, komunitas sastra, komunitas teater, film dan lain-lainnya. Ya kurang lebih gitu. Zinnya dijual?
Dijual. Sudah bisa dibeli atau diorder? Bisa diorder ke Instagram Muara Kami, Muara Kami underscore ya, Muara Kami underscore di Instagram ya. Di Instagram, dan bisa juga dibeli, akan dipamerkan di pameran Samarinda dalam grafisnya Samarinda Design Lab yang akan ada di Agustus mendatang. Oke, siap. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya buat teman-teman biar bisa gampang beli. Ini yang aku pengen tanyakan juga, ini terlepas dari semua yang sudah Fatih lakukan di Samarinda ya, dan juga dulu waktu masih di Abu Dhabi, 8 tahun di negara berbahasa Arab. Ya. Apa? Logat Samarindanya nggak hilang ya? Enggak sih. Enggak ya? Karena kebetulan di sana juga nemu teman-teman yang ada orang Samarinda Tenggarang juga gitu. Oh gitu. Bahkan dibandingkan kami kehilangan logat Samarinda, kami malah menularkan logat-logat itu ke teman Indonesia yang lain. Oh gitu. Kayak misalnya kita kan kalau ngomong, iya kah? Iya kah? Kan kalau orang lain kan nggak ada kah, iya. Kah itu nggak ada kan? Nah somehow kami kan awalnya nggak sadar kalau itu logat orang Samarinda aja gitu. Dan somehow kami nularin itu juga ke teman-teman. Secara tidak langsung. Iya, orang Purwokerto, orang Jawa yang lainnya awalnya nggak memakai logat itu gitu. Bahkan mereka sekarang merasa aneh kalau nggak pakai logat itu gitu. Iya. Awalnya kami nggak pakai itu, tapi setelah ngobrol sama teman-teman dari Samarinda, ketularan deh. Oke. Tapi berarti berkomunikasinya di sana pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Di sana ada teman-teman PPI yang juga berasal dari Indonesia, tapi kalau kami satu asrama digabungin, satu asrama itu Asia Afrika itu digabungin jadi satu, dan dengan teman Asia dan Afrika itu komunikasinya beragam sih, ada yang pakai bahasa Inggris, ada juga pakai bahasa Arab, tergantung orangnya aja gitu. Oke. Dan kadang kami juga bahkan malah bertukar bahasa gitu. Saya jadi ada tahu beberapa kosakata dalam bahasa Thailand, ya semacam itu sih. Oke. Tapi kalau di kelas berbahasa Arab di kelas? Di kelas bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Oh gitu. Jadi emang di kelasnya juga ya? bilingual. Kayak pelajaran-pelajaran saintek itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau pelajaran-pelajaran agama itu dalam bahasa Arab. Oke. Kan Fatih pernah belajar di Samarinda, pernah sekolah di Samarinda. SD berarti Samarinda SD, juga. SMP di Samarinda. Okay. Sempat SMP di Samarinda. Nah, ketika sekolah di sana, apa perbedaan yang paling mencolok, Fatih, dengan sekolah yang ada di Indonesia, secara umum lah? Bahasa sih. Bahasa ya. Bahasa dan kurikulum itu agak berbeda juga sih. Sebenarnya tergantung gurunya juga. Di sana tuh ada salah satunya kurikulum yang diajarkan ya, meskipun tidak diaplikasikan oleh semua guru, adalah critical thinking gitu. Critical thinking. Ya, critical thinking gitu. Gimana itu yang ditekankan gitu. Dan nggak semua guru saya waktu itu berhasil mengimplementasikan itu gitu. Tapi ada salah satu guru IPA dan MTK waktu itu, tiap sebelum kami mulai kelas dia bakal ngasih sebuah gambar gitu. Sebuah gambar, kemudian tiap perwakilan dari kelompok di kelas itu harus menceritakan gambar ini soal apa gitu. Dan gambarnya dan ceritanya itu bukan kayak cerita deskriptif, tapi kayak bisa imagine apa aja lah. Makanya, bebas lah ya. Iya bebas gitu. Jadi kadang itu jadi sesi di mana kami ketawa-ketawa karena ada yang bikin itu jadi cerita konyol gitu. Tapi itu salah satu hal yang dibuat guru saya untuk melatih critical thinking kami gitu. Dan itu kan kritis itu kan tidak imajinatif mesti, kan. Iya benar. Kritis itu imajinatif. Dan itu tidak Fatih temui ketika sekolah di Samarinda di Indonesia. Saya rasa nggak sih. Menurut Fatih perlu nggak? Perlu. Dibawa ke sini kayak perlu gitu. Sih. Perlu ya. Meskipun ada juga, kita akuin aja ada guru-guru di Indonesia yang udah mulai begitu. Ya. Secara tidak langsung. Meskipun mengimplementasikannya ya secara pribadi gitu. Kayak pernah juga salah satu guru saya itu, walaupun guru BK sih. Di Samarinda ya? Di Samarinda. Oke. Beliau waktu itu nyuruh anak didiknya buat nulis 100 mimpinya gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan menarik gitu. Nggak semua guru BK melakukan itu gitu. Iya, betul. Kan image-nya kan guru BK suka marah-marah gitu. Tapi guru BK saya ini beliau namanya Ustaz Jasnul, guru di Cordova. Orang yang ya mungkin anomali lah dibanding di antara guru-guru yang lain yang ada di, bukan cuma di Samarinda tapi mungkin Indonesia gitu. Guru BK mana lagi yang kayak gini gitu, yang ya saya rasa anomali itu ya kalau mau diakui ya ada, tapi harusnya itu menjadi sesuatu yang massal. Harusnya bukan anomali gitu ya, harusnya umum gitu ya. Harusnya umum, ya. Oke, berarti soal critical thinking itu memang di sana masuk ke kurikulum ya. Jadi setiap sebelum kelas emang harus dilakukan itu gitu. Semacam itu. Oke, apa yang Fatih dapatkan dengan itu? Sebagai seorang siswa yang overseas gitu ya, bukan ini bukan budaya saya gitu misalnya. Gimana ya, saya rasa itu hal yang menarik aja gitu. Maksud saya melatih critical thinking itu nggak harus kayak dengan sesuatu yang serius gitu. Tapi dengan sesuatu yang fun seperti itu pun itu melatih kita untuk berpikir secara kritis gitu. Okay. Dan saya rasa hal-hal seperti itu
5-10 menit sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya mungkin dilakukan juga di Indonesia gitu. Meskipun mungkin nggak harus dengan cara itu, mungkin dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Iya. Oke, menarik. Seru. Sudah 50 menit, tidak ada yang mengingatkan. Tapi terima kasih sekali lagi Fatih ngobrol-ngobrolnya. Siap. Mudah-mudahan apa ya? Cita-citanya tadi kan lumayan besar dan berat ya kayaknya. Okay. Mudah-mudahan tercapai dan yang paling penting adalah bisa tetap jadi orang baik gitu ya. Amin. Ini saya jadi bijak tiba-tiba ini. Oke, teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti Instagramnya Muara Kami ya. Siap. Muara Kami dan juga Instagramnya Fatih nanti kita taruh di bawah biar bisa kalau yang mau lebih kenal lebih dekat mungkin bisa berteman kan Fatih bisa berteman dengan siapa aja ya. Insya Allah. Sama yang nggak nyebelin saya bisa. Nah, oke. Nanti kita taruh di bawah dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.